Shalom Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan Yesus. Shalom. Apa kabar saudara hari ini? Luar biasa. Haleluya. Ayo kita sama-sama katakan, aku bersukacita karena Tuhan. Haleluya. Berikan kemuliaan buat Tuhan kita. Haleluya. Sambil menunggu teman-teman kita yang lain, mari kita siapkan hati kita untuk bernyanyi buat Tuhan. Terima kasih. Setiap hari kulihat kasih-Mu, setiap hari kulihat kuasa-Mu, setiap hari kulihat mujizat terjadi dalam hidupku. Sama-sama katakan setiap hari. Kulihat kasih-Mu, setiap hari kulihat kuasa-Mu,
Setiap hari kami lihat kuasa-Mu yang begitu besar dalam hidup kami Bapa. Dan setiap hari Bapa kami melihat mujizat demi mujizat terjadi dalam hidup kami Tuhan. Kalau pada pagi hari ini Tuhan Yesus kami dapat berkumpul di rumah-Mu Bapa, itu bukan karena kekuatan kami Tuhan, tetapi karena kasih anugerah Tuhan yang begitu besar dalam hidup kami. Bapa yang baik, kami berdoa juga buat teman-teman kami yang belum dapat hadir dan juga belum dapat berkumpul dengan kami di tempat ini dan masih dalam perjalanan Tuhan. Engkau berkati mereka. Kalau mereka dalam keadaan sakit Tuhan, Engkau berikan mereka kesembuhan. Kalau mereka dalam keadaan malas Tuhan, Engkau menutup pintu hati mereka untuk dapat bersama-sama dengan kami untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan di rumah-Mu Bapa. Dan kami juga berdoa Tuhan buat hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan. Engkau berkati hamba-Mu Bapa. Biarlah ini menjadi rema yang baru dalam hidup kami dan akan kami bawa ke rumah kami, ke sekolah, ke lingkungan kami Bapa. Kami percaya lawatan Tuhan terjadi di tempat ini. Terima kasih Bapa yang baik. Kami akan memuji dan memuliakan nama Tuhan dari tempat ini. Hanya dalam nama-Mu kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Haleluya. Mari kita sama-sama bangkit berdiri saudaraku. Sebelum kita menari buat Tuhan, kita akan mengatakan pengakuan iman kita terlebih dahulu. 1, 2, 3. Hari ini adalah hari yang terbaik yang Tuhan berikan. Aku lebih daripada pemenang dalam segala hal dan dapat melakukan apa saja dalam Kristus Yesus. Aku sangat dikasihi, diberkati, dan menikmati kehidupan yang berkelimpahan. Damai sejahtera dan sukacita Allah mengalir dalam hidupku. Sesuatu yang baik pasti terjadi hari ini. Haleluya. Coba senyum kanan kiri saudara. Bertemu dalam kasih
berikan yang terbaik buat Tuhan. Terima kasih. Ku percaya rencanamu indah, walau saat ini tak ku mengerti. Engkau tak berfirman demi masa depan, damai sejahtera penuh harapan. Tuhan, ku percaya. Ku percaya rencanamu indah, walau saat ini aku mengerti. Engkau tak berfirman demi masa depan, damai sejahtera penuh harapan. Ku tahu rencanamu indah bagiku, ku tahu kehendakmu baik bagiku, ku tahu rencanamu sempurna bagiku, ku tahu jalan-jalanmu yang terbaik bagiku. Ku percaya rencanamu indah, walau saat ini aku mengerti. Tak berfirman demi masa depan, damai sejahtera penuh harapan. Ku tahu rencanamu indah bagiku, ku tahu kehendakmu baik bagiku, ku tahu rencanamu sempurna bagiku, ku tahu jalan-jalanmu yang terbaik bagiku. Tahu rencanamu indah bagiku, ku tahu kehendakmu baik bagiku, ku tahu rencanamu sempurna bagiku, ku tahu jalan-jalanmu yang terbaik bagiku. Ku tahu rencanamu indah bagiku, ku tahu kehendakmu baik bagiku, ku tahu rencanamu sempurna bagiku, ku tahu jalan-jalanmu yang terbaik bagiku. Yuk sekali lagi katakan. Indah bagiku, ku tahu kehendakmu Amin. baik bagiku, Amin. ku tahu rencanamu sempurna bagiku, ku tahu jalan-jalanmu yang terbaik bagiku. Bapak yang baik, kami bersyukur, kami berterima kasih buat pagi hari yang sangat luar biasa ini, hari yang Kau berkati ini. Setiap jemaat katakan amin. Kami percaya bahwa hari ini adalah hari yang sangat spesial, hari di mana segala anugerah yang besar, segala kebaikan yang berlimpah telah Kau curahkan kepada setiap kami, sehingga setiap kami yang sakit, kami berkata bahwa kami telah disembuhkan.
Setiap kami yang sedang dalam kekurangan, kami berkata bahwa Allahku mencukupkan segala keperluanku menurut kekayaan kemuliaan di dalam Kristus Yesus. Kami yang lemah berkata bahwa kami ini kuat. Kami yang tidak berdaya, kami berkata kami ini pahlawan oleh karena kasih kamu yang kau limpah-limpahkan di tengah-tengah kami. Tuhan, kami percaya dimanapun kami berada pada hari ini, saat kami duduk dimanapun kami berada pada saat hari ini, baik kami yang di depan, di tengah, dan di belakang, hadirat-Mu nyata di tengah-tengah setiap kami semua. Terima kasih Bapa yang baik, di dalam nama Yesus. Setiap kita siap mendengarkan kebenaran firman Tuhan, bersama-sama kita katakan amin. Kita berikan kemuliaan kepada Tuhan. Makasih buat tim worshiper yang sangat luar biasa di bawah pimpinan pendeta Nando, ya Pak Gembala yang sangat luar biasa. Saya lihat wajah-wajah ceria, anak-anak muda yang dikasih oleh Tuhan. Hari ini kayaknya saya udah 3 tahun gak kesini ya Pak Nando ya. Lama banget saudaraku. 3 tahun itu 2 tahun masa pandemi dan setelah itu 1 tahun endemi. Saudara kasih, senang sekali bisa dipercaya pada tempat ini kali ini ya, walaupun beberapa schedule cancel. Nah, saudaraku, salam tentunya dari jemaat di tempat kami berada. Ya, saya percaya sama seperti Anda adalah orang-orang yang sangat dikasih Tuhan. Deklarasi iman Anda itu yang pertama-tama yang Anda ucapkan itu sangat luar biasa memberkati. Aku dikasih, aku diberkati, aku menerima kelimpahan. Ada satu statement yang sangat luar biasa. Today is a best day. Hari ini adalah hari yang terbaik. Saya percaya itu setiap hari di mana Anda Tuhan percayakan membukakan mata, percayalah hari itu adalah hari yang terbaik. Hari terbaik Anda bukan kemarin. Mungkin Anda punya pengalaman rohani yang luar biasa minggu yang lalu, bulan yang lalu, tahun yang lalu. Mungkin Anda punya pengalaman yang spektakuler tahun yang lalu, minggu yang lalu, bulan yang lalu. Tapi saya mau beritahu kepada Anda, hari di mana Anda dicelipkan mata Anda menikmati hari itu, percayalah bahwa hari itu adalah hari yang terbaik. How about tomorrow? Bagaimana tentang besok? Tomorrow will be better than today. Amen. Hari besok itu akan sesuatu hari yang lebih baik daripada hari ini. Kenapa? Karena Anda dan saya punya Bapa yang sangat-sangat baik. Amin. Mari saudaraku buka firman Tuhan dari kitab 2 Tarik pasal yang ke-20. Saya ingin cerita kepada Anda tentang tentang masalah yang Tuhan ubahkan menjadi berkat yang luar biasa, karena kita percaya Yesus kita yang menyertai kita telah membayar semua masalah kita dengan harga yang jauh lebih besar. Misalnya contoh punya Anda masalah, kalau Anda diukur masalah Anda, mungkin masalah Anda punya nilai, misalnya masalah Anda punya nilai 100 juta. Tapi percayalah, apa yang Yesus telah sediakan bagi kita melebihi daripada masalah kita tersebut. 2 Tarik pasal yang ke-20, ayat yang pertama sampai 20, Anda melihat di kejadian ini, Raja Yosafat, saya nggak akan bacakan semua ayat ini, nanti Anda baca di rumah. 2 Tarik pasal 20 tentu Anda pernah dengar tentang kisah Yosafat yang diserang oleh banyak kerajaan, atau tepatnya 3 kerajaan. Yosafat diserang oleh 3 kerajaan. Dia mengalami masa yang sulit, dia mengalami masalah yang sangat besar. Artinya masalah yang dihadapi oleh Yosafat adalah masalah hidup dan matinya dia. Jadi masalah yang sangat besar dihadapi oleh Yosafat. Nah, saudaraku perhatikan ayat yang pertama, ayat yang kedua, dan kemudian saudaraku perhatikan setelah itu Bani Moab dan Bani Amon datang berperang melawan Yosafat. Yosafat itu adalah gambaran kita, gambaran Anda orang yang dipilih oleh Tuhan. Nah, firman Tuhan berkata setelah itu Bani Moab dan Bani Amon datang berperang melawan Yosafat bersama-sama sepasukan orang Meonim. Makanya saya bilang 3 kerajaan yang menyerang Yosafat. Yosafat itu adalah raja orang Yahudi. Perhatikan ayat yang kedua. Ayat yang kedua berkata demikian, saudaraku. Ayat yang kedua berkata, datanglah orang-orang memberitahu Yosafat. Firman Tuhan berkata, Yosafat mendengar kabar yang tidak baik. Masalah yang terbesar adalah ketika kali Anda mendengar kabar yang tidak baik. Dan masalah itu menjadi lebih besar ketika kali Anda mendengar kabar yang tidak baik dan merenungkannya berulang-ulang.
Tidak ada dalam ayat firman Tuhan berkata, renungkanlah masalahmu siang dan malam, maka engkau akan bertindak hati-hati dan engkau akan berhasil dan beruntung. Nggak ada dalam firman Tuhan dikatakan demikian. Firman Tuhan berkata, renungkanlah firman Tuhan. Tetapi yang kenyataannya adalah sering sekali tipu daya sejahat berhasil menipu orang-orang percaya, sehingga orang-orang percaya bukan hanya mendengarkan masalah, tapi merenungkan masalah itu. Bahasa Ibrani-nya berkata merimang-rimangi. Itu bahasa Ibrani ya. Ya, direnung-renungkannya masalahnya, saudara. Jadi firman Tuhan nggak berkata kepada kita untuk kita merenungkan masalah kita. Saya mau katakan, saudara, suatu kali ada satu teman seorang misionaris, kemudian saudaraku dia menikah dan kemudian mertuanya kaya banget, dia miskin banget. Seorang misionaris ini nggak ada di sini. Saudaraku, kemudian waktu saat dia diundang mertuanya, saudaraku, setelah menikah beberapa saat, kemudian makanlah, dihidangkan makanan yang banyak di meja itu untuk menyambut dia. Tapi waktu saat makan, mertuanya ngomelin dia terus, kamu miskin, kamu nggak punya uang, gitu ya. Jadi kesel kali dia dengar dihidangkan meja makan. Kira-kira apa yang dilakukan misionaris ini? Dimakaninya semua makanan yang di meja itu. Kemudian saudara dia tanya begini, dia cerita sama saya, kira-kira kenapa saya makan makanan banyak? Ngapain saya rugi 2 kali? Ngapain saya rugi? Setelah diomel-omelin, biasanya kalau orang diomel-omelin hilang selera makan. Jadi dia bilang gini, ngapain aku rugi 2 kali? Udah diomelin, makanan yang gak kemakan, rugi aku 2 kali. Gitu juga sama dengan masalah. Waktu saat Anda dengarkan masalah Anda datang, Anda udah rugi sekali. Tapi Anda renungkan masalah itu, ruginya 2 kali. Ya sama lah orang sakit hati. Coba sakit hati. Kalau sakit hati Anda diomelin, dihina, itu udah rugi sekali. Kemudian Anda renungkan malam itu perkataan orang itu. Padahal orang itu mungkin udah lupakan, udah pergi dia dari Batam ke Jogja, udah ditinggalkannya, tetapi perkataan itu terngiang-ngiang. Malam itu Anda ulangi lagi perkataan itu, Anda rugi berapa kali? 2 kali. Besok pagi Anda renungkan lagi itu, Anda rugi berapa kali? Kemudian Anda renungkan lagi, Anda rugi berapa kali? Berkali-kali Anda rugi. Amin. Jadi saudaraku, dimulai daripada berita itu, dan kemudian Yosafat mendengarkan berita itu. Inilah masalahnya. Dia katakan, satu laskar yang besar datang menyeberang dari seberang laut, dari Edom menyerang tuanku. Sekarang mereka ada di Hazazon Tamar, yakni di En-Gedi. Saya mau cerita kepada Anda, kalau Anda baca kisah yang berikutnya, mereka ini mengalami suatu tekanan yang luar biasa karena masalah itu. Mereka ini mengalami suatu keadaan yang sangat tidak baik karena masalah itu. Enak gak masalah, saudara? Enak gak masalah? Yang bilang enak masalah, tolong lambaikan tangan. Yang ingin tidak punya masalah, tolong angkat tangan. Yang tidak punya masalah, yang ingin tidak punya masalah, tolong angkat tangan, cepat. Satu kali saudaraku di satu acara KKR, saudaraku ada seorang ibu-ibu yang udah tua, mungkin karena udah banyak masalah sepanjang umur hidupnya. Mulai dia anak kecil, dia ingat masalahnya, remaja, pemuda, masalah mau menikah dengan siapa setelah menikah, masalah anaknya setelah punya anak, masalah cucunya. Jadi suatu kali dia dengarkan pendeta khotbah tentang gimana supaya orang keluar dari masalah. Akhirnya dia datang ke depan, nenek-nenek ini datang ke depan, kemudian dia bertanya begini, pendeta ditanya sebelum doakan, Opung, kira-kira apa yang saya mau doakan? Opung ini dengan tulus hati berkata, Pak Pendeta, tolong doakan saya supaya saya tidak punya masalah. Dan kemudian pendeta ini bilang begini, baik Opung. Kemudian pendeta itu tumpang tangan. Baik hati pendeta ini, saudaraku. Jadi dia selalu mendengarkan prayer request, ya. Dia selalu mendengarkan permohonan doa. Kemudian pendeta ditumpangkan tangan, dia berkata, Bapak, malam hari ini juga kuserahkan nyawanya kepada. Kemudian opung-opung ini tepis tangan pendeta ini, dia bilang, bukan begitu maksudnya. Kemudian pendetanya dia bilang, hanya orang mati lah yang tak punya masalah. Amin. Tapi saya percaya sekali, saudara perhatikan dia, ini kisah yang sangat luar biasa. Sekarang lanjut dari ayat yang kedua langsung ke ayat yang ke-25. Ini masalah yang besar. Anda lihat endingnya di mana, bagaimana akhir daripada cerita ini, Anda perlu tahu. Kita
ayatnya ke-25 berkata, saya ingin cerita singkat ya. Setelah itu kan Tuhan berperang bagi mereka. Anda tentu sudah pernah dengar kisah dia. Tuhan berperang bagi mereka. Dan kemudian setelah itu apa yang terjadi, saudaraku? Tadinya mereka mengalami masalah-masalah yang besar. Sekarang lihat, di tangan Tuhan masalah itu berubah menjadi berkat yang besar. Biasanya orang berkata begini, saudaraku, masalah itu punya waktu. Pernah dengar ya cerita itu ya? Pernah dengar statement itu? Masalah itu punya waktu, punya interval waktu. Itu benar, saudaraku, masalah punya interval waktu. Tapi ada yang kedua yang sering sekali orang percaya lupa. Ada yang kedua perkara yang besar, ada perkara yang besar, bahwa masalah itu yang Anda hadapi di dalam Tuhan, bersama Tuhan, setiap masalahmu Tuhan ubahkan menjadi berkat yang besar. Itu Anda belum deklarasikan, setiap masalah yang aku hadapi Tuhan ubahkan menjadi berkat yang besar. Saya percaya mungkin ada dari antara kita masalah, orang tuanya masalah, yang lain, sehingga itu masalah Anda sebagai seorang anak muda, sebagai seorang tua mungkin masalah dengan anak-anak kita, ada masalah-masalah ekonomi, ada masalah-masalah tentang kesehatan, kesembuhan, apapun masalah kita. Percaya kebenaran firman Tuhan, di dalam Tuhan semua masalahmu berubah menjadi berkat yang besar. Amin. Amin. Perhatikan ayatnya ke-25 ini. Ini saya pengen closing dengan, setelah itu saya tutup khotbah. Nah, saudara, firman Tuhan berkata, lalu Yosafat, ini ceritanya nanti Anda baca ya, kisahnya seperti gitu ya. Jadi 3 kerajaan itu, saudaraku, mereka bunuh-bunuhan dan kemudian mereka semuanya mati. Firman Tuhan berkata, lalu Yosafat dan orang-orangnya turun menjarah barang-barang mereka. Mereka menemukan sama-sama yuk, banyak ternak, harta milik, pakaian dan barang-barang berharga yang mereka rampas itu lebih banyak daripada apa yang mereka dapat bawa. Wow, luar biasa ya saudaraku. Yang mereka rampas lebih banyak daripada apa yang mereka bisa bawa. Anda sekarang lihat lagi kejadian di awal. Kejadian di awal gimana mereka diancam kelaparan, diancam keadaan masa depannya hilang, gak punya masa depan. Dimana mereka seperti mengancami seperti mereka dikepung, seperti mereka mengalami suatu masa yang sangat sulit. Tapi Anda baca dalam kisah berikutnya, dalam peristiwa itu Tuhan ubahkan, akhirnya mereka melihat masalah itu menjadi berkat yang sangat besar. Yang mereka bawa lebih, yang mereka rampas lebih banyak daripada apa yang mereka bawa. Dan kemudian firman Tuhan berkata, 3 hari lamanya mereka menjara barang-barang itu karena begitu banyaknya. Anda lihat kan masalahnya berubah menjadi berkat. Amin. Amin. Anda percaya bahwa masalahmu pada hari ini atau waktu saat ke depan, masalah apapun yang Anda hadapi, Yesus Anda yang bersama dengan Anda, yang tinggal dalam Anda, mengubahkan semua masalah itu menjadi berkat. Amin. Dan ayat yang berikutnya, ayat yang ke-26, ayat 26-27 berkata demikian. 26-27, kemudian pada hari yang keempat berkumpullah mereka, namanya di lembah pujian. Lembah mereka tempat menjara namanya lembah pujian. Bahasa Inggrisnya apa? Valley of Barakah. Saudara, jadi itu namanya lembah berkat. Padahal tadi di situ siapa? Musuh. Tapi berubah tempat di mana musuh berdiam menjadi namanya lembah berkat. Bahasa Indonesianya lembah pujian. Bahasa Inggrisnya berkata barakah. Barakah itu artinya blessing, berkat. Saudara, jadi berubah tempat di mana musuh yang sedang menyerang mereka, tempat di mana musuh tinggal, tempat di mana musuh berdiri tadinya menghadang mereka, tempat itu menjadi tempat berkat. Amin. Nah, saudaraku yang kekasih, mungkin Anda bertanya begini, Pastor, di mana rahasianya sehingga masalah itu menjadi berkat? Kan kita beda dengan orang-orang yang nggak percaya. Jangan pikir bahwa orang nggak percaya nggak punya masalah. Baik orang percaya maupun orang tak percaya, semua punya masalah. Jangan ada orang-orang ini ikut Tuhan tuh ngeri kali. Kenapa? Semakin kita ikut Tuhan semakin banyak masalah. Siapa bilang? Orang yang nggak percaya pada Tuhan pun punya masalah. Bedanya di mana? Mereka menghadapi masalah itu sendiri. Tapi Anda dan saya menghadapi masalah itu
Allah yang berperang bagi Anda dan saya. Itu bedanya, saudaraku. Anda dan saya orang percaya dengan orang yang gak percaya. Itulah sebabnya saudaraku perhatikan ayat firman Tuhan sebenarnya sederhana sekali, saudara. Awalnya mereka melihat masalah itu menjadi berkat di mana? Perhatikan ayat yang ke-12. Ayat yang ke-12 berkata demikian. Masih 2 Tarik pasal 20 ayat yang ke-12. Perhatikan, ini kondisi ketika kali mereka sedang mengalami kesulitan itu tadi. Tadi kan Anda udah lihat awal dan akhirnya. Sekarang Anda melihat bagaimana rahasia itu terjadi sehingga mereka mengalami masalah-masalah mereka menjadi berkat yang luar biasa besar. Ayat yang ke-12 berkata demikian. Ini doa daripada Yosafat. Ya Allah kami, tidakkah Kau akan menghukum mereka karena kami tidakkah Kau akan menghukum mereka? Mungkin Anda bertanya begini, Pastor, kalau gitu Allah tukang hukum dong? No. Dalam perjanjian yang lama, kalau Anda baca dalam firman Tuhan, kalau orang Israel salah, langsung dihajar sama Tuhan, langsung mengalami suatu hukuman. Contoh Datan dan Abiram. Datan dan Abiram itu berontak kepada Musa. Apa yang terjadi? Mereka berontak kan ngomel-ngomel. Kan gak main parang-parangan mereka. Masih ngomel-ngomel doang. Ngomel-ngomel mereka sama Musa. Saudara, apa yang terjadi? Dalam perjanjian lama yang terjadi, itu bumi terbuka dan menelan mereka yang ngomel-ngomel sama Musa itu. Anda kiri kanannya, makanya lu jangan sering ngomel-ngomel. Saya bikin cerita nih tentang ngomel-ngomel. Saya sedikit cerita. Anda tahu, Anda nanti baca Bilangan pasal 13, Bilangan pasal 14. Ini PR aja. Nah, Bilangan pasal 13, pasal 14. Bangsa Israel, kenapa mereka 40 tahun lamanya ada di padang gurun? Anda nanti search di Google Map. Kalau mereka jalan dari Mesir sampai ke Kanaan, kira-kira berapa? Google Map canggih loh. Anda nanti buka di Google Map, perjalanan bangsa Israel, kalau mereka jalan kaki dari Mesir ke Kanaan, itu hanya 28 days. Hanya 28 hari. Kalau mereka jalan kaki. Faktanya berapa hari mereka jalan? Berapa tahun mereka jalan? 40 tahun. Amsyong gitu. 28 hari saudaraku yang kasih, itu jadi 40 tahun jalan. Saudara, itu mubazir banget. Tua-tua di perjalanan, kata orang Jakarta ya. Tua-tua di perjalanan. Nah, saudara perhatikan, padahal itu 28 hari harus nyampe. Anda pernah tanya? Saya waktu saat baca Bilangan, itu sebenarnya diceritakan dalam Bilangan 13, Bilangan 14. Kenapa mereka dalam perjalanan itu harus 40 hari? Kan ada 10 orang. Kan mereka diutus mengintai itu ada 12 orang. Dan salah satunya adalah Yosua dan Kaleb. Dan kemudian yang 10 orang ceritanya begini. Kami udah di negeri-negeri itu. Memang negeri itu baik, tapi nggak enak diceritain kalau penduduk-penduduknya adalah raksasa-raksasa. Makin direnungkannya tadi, kalau makin direnungkan masalah itu makin apa? Makin rusak, makin rugi kita. Kemudian mereka bilang lagi, bukan hanya raksasa-raksasa, tapi mereka makan orang-orang, katanya gitu. Dan bukan hanya itu, kita ini kayak belalang. Mereka itu tinggi besar, kita ini kayak belalang. Jadi kalau masalah itu mau dieksplor, masalah itu gak habis-habis, terus seperti gitu. Lawan masalah itu adalah Kristus. Kalau Anda mau eksplor Kristus, kepesonaan Kristus pun tak habis-habis. Amin, saudara. Jadi gak habis-habis. Singkat cerita, saudaraku, setelah itu mereka pulang dan Tuhan bilang begini. Akhirnya kan 2 juta orang akhirnya bersungut-sungut. Mereka berkata begini, Musa, kenapa engkau membawa kami? Kenapa Tuhan membawa kami ke negeri ini? Anda dari baca ya, Bilangan pasal yang ke-13, 14. Mereka katakan gini, mengapa Tuhan membawa kami ke tempat ini? Mereka tahu Tuhan yang membawa mereka ke tempat itu. Tapi kata-kata berikutnya berkata, supaya kami tewas oleh pedang dan anak cucu kami, anak istri kami menjadi tawanan. Jadi perhatikan kan. Mereka katakan begini, mengapa Tuhan membawa kami ke tanah ini supaya kami tewas oleh pedang dan anak istri kami menjadi tawanan. Mereka seperti berpikir kalau Tuhan menuntun mereka
ke jalan yang salah. Sehingga mereka berkata, Tuhan menuntun kami ke tempat ini untuk kami menjadi tawanan, untuk anak istri kami menjadi tewas oleh pedang. Saudara, waktu saya cerita tentang akan hal, waktu saya baca itu, dalam hati saya, Tuhan katakan gini, anakku lihat nih, sedih kali aku melihat bangsa Israel pada saat itu. Kenapa? Mereka tahu aku yang tuntun, tapi mereka nggak tahu kalau aku sangat baik, menyediakan masa depan yang sangat luar biasa. Ada banyak orang salah berpikir, kenapa aku ada di tempat ini? Kayaknya tempat ini bukan tempat yang baik. Kenapa aku Tuhan tuntun? Kayaknya Tuhan nuntun aku menjerumuskan, apa istilahnya ya? Kayak Tuhan menuntun tapi menjerumuskan seseorang. Saudaraku, kalau kita berpikir demikian, Allah kita tidak pernah menuntun kita untuk menjerumuskan saya dan Anda. Dia menuntun kita, firman Tuhan katakan, kepada rumput yang hijau, ke air yang jernih. Jadi makanya kalau kita Tuhan, kenapa begini Tuhan? Kenapa begini? Kok begini Tuhan? Kok begini? Jangan banyak kok. Karena itu yang diajari oleh Petrus, kok. Kenapa? Petrus kan bertobat karena apa? Ayat berkokok. Jadi doa orang kok itu karena belajar dari siapa? Belajar dari siapa yang nobatin Petrus? Ayat. Jadi jangan cerita sama Tuhan, kok gini Tuhan, kok gini. Percayalah, Tuhan itu sangat baik, Bapa yang sangat baik bagi kita. Amin. Nah sekarang perhatikan akan ayat yang ke-12. Ayat yang ke-12. Nah jadi ceritanya gini, akhirnya mereka 40 hari kan mereka bersungut-sungut, dan akhirnya dari 10 orang yang bersungut-sungut itu sampai 2 juta sungut-sungut itu menular. Coba perhatikan, kalau pria-pria, kalau istri Anda sedang bersungut-sungut, nular nggak? Enggak, suami-suami yang jawab dong. Nular nggak? Kalau suami Anda bersungut-sungut, nular nggak? Kalau anak Anda sungut-sungut, nular nggak? Nular. Kan saya tempat saya bukan dia. Kayak malaikat semua ya. Jadi sungut-sungut itu menular. Dari 10 orang yang sungut-sungut itu, perhatikanlah, hidup Anda pun nggak baik kok waktu saat Anda bersungut-sungut. Makanya firman Tuhan berkata bahwa hati yang gembira itu adalah obat. Tapi apa dikatakan? Semangat yang patah keringkan tulang. Jadi waktu saat mereka bersungut-sungut, yang 10 itu bersungut-sungut, saudaraku, itu menular sampai kepada 2 juta itu. Jadi kalau Anda baca Bilangan pasal 13, Bilangan 14, maka terjadilah malam hari itu sungut-sungut dari 2 juta orang di padang gurun. Ada bayangkan? Malam hari itu sungut-sungut, itu bukan suara musik, sungut-sungut. 2 juta orang itu di padang gurun sungut-sungut. Kenapa? Karena 10 orang yang beritakan kabar yang gak baik. Akhirnya Tuhan katakan begini, dan kemudian bangsa Israel itu ngomong gini, Tuhan, Musa, kenapa nggak mati aja kami di sini? Mereka ngomong gitu loh. Di Bilangan pasal yang 13, 14, setelah mendengar bahwa negeri yang mereka akan tuju itu banyak raksasa-raksasanya, mereka katakan, kenapa kami nggak mati di sini aja? Tuhan jawab doa mereka. Bilangan pasal 14, saudara, firman Tuhan berkata, setiap orang yang usianya 20 tahun ke atas, semuanya akan tewas di padang gurun ini. 20 tahun ke atas. Jadi orang-orang yang keluar dari Mesir yang 20 tahun ke atas tewas di padang gurun, mati. Dan yang kedua, sesuai dengan jumlah hari mereka mengintai, yaitu selama 40 hari, maka 1 hari kuhitung 1 tahun. Maka mereka akan mengitari padang gurun ini selama 40 tahun. Jadi waktu saat orang bersungut-sungut, perjalanan hidup itu jadi berat. Ya kan? Ya jadi lambat, harusnya 28 hari, jadi 40 tahun. Mungkin orang dulu lebih cepat jalannya dari orang sekarang ya. Mungkin Google itu perlu direvisi itu, Google Map. Google Map nanti kalau ada search orang jalan kaki dari Mesir ke Kanaan hanya 28 hari. Tapi kalau orang dulu mungkin
lebih kokar yang lain-lain seperti itu. Tapi perhatikanlah, sungut-sungut itu menjadikan hari-hari Anda berat. Kenapa Anda bersungut? Nah, cerita tentang dua orang yang lain berkata enggak, negeri itu memang ada raksasanya. Tapi Tuhan telah berfirman, negeri itu akan kita kuasai, kata dua orang ini, Yosua dan Kaleb. Akhirnya Anda dengar cerita berikutnya, Anda tahu kisah berikutnya. Hanya Yosua dan Kaleb yang sampai ke negeri itu. Amin. Tapi yang lain, jadi sungut-sungut itu bahaya sekali. Bahaya sekali. Puji Tuhan, di sini nggak ada yang sungut-sungut. Saya lihat wajah-wajah Anda bukan orang sungut-sungut. Sehingga rumah-rumah kita penuh dengan damai sejahtera. Tahu Anda rahasia makan enak bukan karena menunya yang banyak. Rahasia makan enak karena hatinya. Ya, ibu-ibu kan, bapak-bapak kan praktek anak-anak itu. Ternyata rahasia makan enak bukan karena menunya yang banyak. Menu yang banyak tapi hati Anda tetap dongkol, itu pasti gak enak. Ya, jadi itu. Oke, perhatikan firman Tuhan ini. Perhatikan akan ini. Ini rahasianya di ayat yang ke-12. Karena saya mau cerita tentang akan hal ini supaya tinggal di tengah-tengah kita. Firman Tuhan berkata, karena kami tidak mempunyai kekuatan. Ini Yosafat berkata. Dia berkata, karena kami tidak mempunyai kekuatan untuk menghadapi laskar yang besar itu dan yang datang menyerang kami tidak tahu apa yang harus kami lakukan. Saudara, ini keadaan yang sangat terpuruk sekali. Dia bilang, Yosafat katakan, kami tidak punya kekuatan apa-apa untuk menghadapi laskar yang besar itu. Dan kemudian, selain kami tidak punya kekuatan apa-apa, kami tidak tahu lagi apa yang harus kami lakukan. Ada pernah menghadapi masalah seperti itu ya? Nggak ngerti lagi aku apa yang mau lakukan ini. Ngadapin akan hal ini nggak ngerti lagi aku. Gimana anakmu? Nggak ngerti lagi aku. Gimana masa depanmu? Nggak ngerti lagi aku. Nggak tahu lagi aku. Nggak tahu lagi aku gitu. Ini Yosafat dan bangsa Israel ngadapin akan nggak punya kekuatan apa-apa menghadapi musuh. Nggak tahu lagi apa yang harus mereka lakukan. Anda jangan salah. Yosafat ini seorang raja. Dia punya banyak strategi militer untuk menghadapi musuh. Anda jangan salah. Yosafat ini juga orang yang cerdas. Dia punya pasti akal budi bagaimana trik ini untuk menghadapi masalah ini, Tapi dalam kondisi ini dia katakan, kami nggak punya kekuatan apa-apa. Kami pun nggak tahu lagi apa yang harus kami lakukan. Memang dalam kondisi yang terpuruk sekali. Dalam kondisi seperti itu orang paling gampang menyerah. Amin. Ada di sini pernah tenggelam dalam belajar. Saya di sini yang belum tahu berenang, tolong katakan. Yang belum tahu berenang. Aja satu orang ya, belum tahu. Supaya tahu berenang, ada dua ya. Oh, puji Tuhan. Puji Tuhan lebih pintar berenang sih di sini. Nah, saya ini termasuk orang yang nothing tulus. Ya percaya. Dari kecil saya seperti begitu. Nah, waktu saat saya kecil, teman saya berkata gini, cara berenang yang cepat itu seperti apa? Saya ingin sekali tahu berenang. Waktu saat saya SD kelas 3 atau kelas 2 seperti itu. Gimana caranya? Oh gampang, mereka tinggal di Belawan. Kalau Anda di Medan, Anda tahu ya Belawan itu daerah pesisir ya, daerah laut. Oh gampang, kami semuanya bisa berenang di sini. Gimana cara kalian berenang? Tahu berenang? Oh gampang, dengar gampang itu kan enak, kita semangat kita. Oh gampang, caranya gimana? Gini, aku bisa berenang, aku lompat aja ke laut, tiba-tiba aku bisa berenang. Lalu saya nating dulu saja, saya gampang percaya sama orang. Dan kemudian saudaraku, saya ikuti mereka. Kalau gitu, oke lah, aku mau coba. Jadi kami jalan dari perahu, kan itu di apa ya, kayak pelabuhan nelayan ikan. Jalan dari perahu satu berikutnya sampai perahu paling ujung. Anda tahu kalau perahu paling ujung kan udah dalam itu laut. Udah, kamu lompat aja, pasti kamu bisa berenang. Gerak-gerakkan tanganmu, kau bisa berenang katanya. Kali itu belum ada YouTube, jadi nggak ada referensi yang lain. Nah makanya perlu penasehat yang baik. Saya nggak temukan, hanya nasihat daripada orang-orang begitu. Benar saudaraku, saya lompat, puji Tuhan, alhamdulillah. Saudaraku, waktu saya nyemplung ke laut, saudaraku, kira-kira saya bisa berenang? Hah? Setelah itu saya bisa berenang nggak? Berapa banyak sini yang dengan iman luar biasa. Waktu saya lompat, saudaraku, yang kasih tenggelam saya.
kemudian orang nolong saya. Dari situ saya tahu ada orang katakan, kalau nolong orang yang tenggelam, biarkan dia nyerah dulu. Kalau nolong orang tenggelam, dia masih sulit, kau juga bisa tenggelam. Ya gitu. Dan kemudian orang tuh, setelah kau nggak berdaya, mereka angkat saya. Pertama waktu saat mereka mencoba angkat saya, mereka kewalahan. Dan kemudian berikutnya mereka angkat saya. Menurut Anda saya selamat atau enggak sekali itu? Selamat. Maksud saya seperti gini. Paling gampang menolong adalah ketika kali Anda nggak berdaya. Tuhan juga katakan begini selalu. Justru dalam saat kelemahan mula kuasa Tuhan sempurna. Kalau kita masih merasa kita bisa, kan orang-orang motivator selalu katakan, kamu bisa. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi, kan motivator kan begitu ya. Selamat pagi, selamat pagi. Apa kabar? Luar biasa, luar biasa. Yes, yes, yes. Kemudian statement yang berikutnya, saya bisa, saya bisa, saya bisa. Yes, yes, yes. Itu motivator. Selama Anda bisa, Tuhan berkata, oke, aku akan tangan. Selama Anda berkata Anda bisa, Tuhan berkata, oke, karena kau bisa, silakanlah. Aku angkat tangan dulu. Tapi waktu saat kau tahu kau nggak bisa, Tuhan bilang, aku bisa. Amin. Akhirnya firman Tuhan katakan, jadi celakalah orang-orang yang mengandalkan kekuatannya sendiri. Celaka. Tetapi diberkatilah orang-orang yang mengandalkan Tuhan. Nah, sekarang perhatikan akan hal ini ya saudara-saudara. Perhatikan. Jadi ini kondisi. Saya ulangi baca. Karena kami tidak mempunyai kekuatan untuk menghadapi laskar yang besar ini yang datang menyerang kami. Kami tidak tahu lagi apa yang harus kami lakukan. Perhatikan kata-kata berikutnya. Sama-sama yuk dengan saya. Tetapi mata kami tertuju kepadamu. Amin. Ini saudaraku, ternyata rahasia melihat masalah kita berubah menjadi berkat, Tuhan ubahkan menjadi berkat, adalah ketika kali mata kita terus tertuju kepada Yesus kita. Saya mulai cek dalam perjanjian lama, banyak sekali cerita tentang seperti ini. Dan kalau firman Tuhan menceritakan tentang hal ini berulang-ulang, berarti itu sangat penting sekali. Amin. Sehingga waktu saat kita menghadapi masalah, Yosafat berkata, namun mata kami tertuju kepadamu. Saya kasih contoh yang berikutnya. Ya, Bilangan pasal 21 ayat 9. Bilangan 21. Bilangan pasal 21 ini ayat pertama sampai ayat yang 9 itu kan waktu saat bangsa Israel bersungut-sungut lagi, dan kemudian mereka ada ular tedung menyerang mereka, dan setiap orang yang digigit oleh ular tedung itu akan mati. Kemudian mereka berseru kepada Tuhan, dan Tuhan berkata kepada Musa, Musa buat ular tembaga dan dirikan dia di atas tongkat. Dan kemudian setelah didirikan di atas tongkat, saudara kasih, ayat yang 9 berkata. Ayat yang 9 berkata demikian. Yuk sama-sama dengan saya. Lalu Musa membuat ular tembaga dan menaruhnya pada sebuah tiang. Maka jika seorang dipagut ular dan ia memandang kepada ular tembaga itu, tetaplah ia hidup. Amin. Nah, saudara perhatikan, waktu saat Anda baca perjanjian lama itu adalah gambaran daripada perjanjian yang baru. Jadi Anda melihat bahwa perjanjian lama itu gambaran, tapi wujud nyatanya siapa? Perjanjian baru. Wujud nyatanya siapa? Yesus. Jadi kalau dikatakan demikian, Pastor, ini ular tembaga. Tembaga itu artinya hukuman. Itu di dalam Alkitab arti kata seperti benda yang bentuknya tembaga, itu artinya itu bicara tentang hukuman. Nah, ular tembaga kan Yesus di kayu salib ini sebenarnya membicarakan, menubuatkan Yesus yang akan mati di kayu salib, menanggung semua hukuman saya dan Anda. Amin. Jadi ini gambaran, sekali lagi wujud nyatanya di dalam Kristus. Di kayu salib, Yesus yang disalibkan menanggung semua hukuman yang harusnya tertimpa atas kita. Nah sekarang yang terjadi atas mereka adalah ketika kali mereka memandang kepada ular tembaga itu, firman Tuhan berkata, saudaraku, dan ia memandang kepada ular tembaga itu, tetaplah ia hidup. Amin. Sebagaimanapun mereka dipagut oleh ular itu,
Tapi orang-orang itu yang udah dipagut oleh ular itu, saat mereka memandang kepada tiang ular tembaga itu, firman Tuhan berkata, saat mereka memandang itu, bisa daripada ular yang memagut mereka itu tak berarti. Amin. Bisa atau maut yang berasal daripada ular itu nggak berdaya kepada mereka. Saat kapan? Saat mereka memandang kepada ular tembaga yang di atas tongkat itu. Dan Anda perlu lihat, saudaraku, itu gambaran Yesus, Anda dan saya yang di kayu salib. Waktu saat kita melihat, mendapat pewahyuan tentang Yesus yang mati di kayu salib bagi kita, itu pasti memerdekakan kita. Amin. Pasti. Saya senang, saudaraku, di tempat ini pasti yang diberitakan adalah Kristus. Amin. Berita kasih karunia yang sangat luar biasa. Nah, saudaraku, jadi kalau dalam ayat firman Tuhan yang berulang-ulang dikatakan, ternyata rahasianya melihat masalah kita berubah menjadi berkat yang luar biasa adalah ketika kali kita kepada siapa kita memandang, yaitu kita memandang kepada Kristus. Kemudian ada orang bertanya begini, pastor, kalau begitu aku taruh dong di kamarku gambar Yesus, dan kemudian aku lihati terus gambar Yesus. Kemudian ada beberapa orang katakan, nggak cukup gambar Yesus, gambar salib lagi. Akhirnya gambar salib dilototin aja kan pastor bilang rahasia yang mengubahkan masalah menjadi berkat. Tergantung kita memandangnya ke siapa. Kita pandangi terus salib itu. Nggak begitu, saudara. Saya senang firman Tuhan itu nggak abstrak. Firman Tuhan itu jelas sekali cerita tentang. Nah, sekarang Anda perhatikan, mandangnya itu seperti apa? Kalau Anda perhatikan kata-kata di sini dalam kitab Bilangan 21:9, kata-kata memandang itu seperti begini, mengamat-ngamati. Jadi kata memandang itu bukan hanya sepintas. Memandang itu bukan hanya kayak orang sepintas memandang, tetapi memandang itu mengamat-ngamati dia. Diperhatikan dia dengan jelas. Apa yang ada di tongkat itu, kemudian ular tembaga, diperhatikan dengan jelas. Itu kata-kata memandang yang sebenarnya di sini. Jadi semakin Anda memandang kepada Yesus, perhatikan kemenangan-kemenangan yang luar biasa terjadi. Ingat loh, si jahat ingin supaya kita fokus kepada masalah, tapi kebenarannya kita fokus kepada Kristus, dan masalah kita diubahkan menjadi berkat. Nah, sekarang perhatikan Kolose pasal yang ketiga, supaya Anda bisa dapat jelas apa yang saya pandang. Kolose pasal yang ketiga ayat pertama sampai ayat yang kedua. Kolose pasal 3 ayat yang pertama dan kedua. Ya, dikatakan demikian firman Tuhan. Kolose pasal yang pertama Kolose pasal 3 ayat yang pertama ya. Nah, saudaraku, karena itu kalau kamu dibangkitkan bersama-sama dengan Kristus. Amin. Anda sudah dipersatukan dengan Kristus. Amin. Firman Tuhan berkata, kita telah yang dahulu jauh, kita di dalam Kristus telah dibuat menjadi mendekat. Kita dipersatukan di dalam kematian Kristus. Kita dipersatukan di dalam kematian Kristus, dan kita dipersatukan dalam kebangkitan Kristus, sehingga kita menjadi ciptaan yang baru. Amin. Semuanya ada di sini telah menjadi ciptaan yang baru dalam Kristus. Amin. Amin. Nah, firman Tuhan berkata, karena itu kalau kamu dibangkitkan bersama-sama dengan Kristus, apa dikatakan? Carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada. Jadi jelas sekali alamatnya. Jadi waktu saat kita memandang Kristus, seperti apa dia kita memandangnya? Firman Tuhan berkata, carilah perkara di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Amin. Jadi jelas, saudaraku, apa yang kita pandang, bukan gambar yang kita pandang dan kemudian, pastor aku udah pandang-pandang gambar, tapi masalahku belum berubah jadi berkat. Bukan masalah gambar yang kita pandang, bukan masalah simbol yang kita pandang, tapi waktu saat Anda memandang Yesus, Anda memandang Dia yang sekarang duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Amin. Pastor, apa maksudnya duduk di sebelah kanan Allah Bapa? Maksud daripada duduk di sebelah kanan Allah Bapa adalah segala yang Dia telah kerjakan bagi kita selesai. Segala yang telah Dia bayarkan bagi kita sempurna. Amin. Itulah sebabnya, saudaraku, bedanya imam besar dulu dengan Yesus. Yesus telah mempersembahkan korban, dia langsung duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Kenapa? Karena korbannya sempurna. Tapi imam-imam dulu, mereka mempersembahkan, tahun berikutnya
waktunya mempersembahkan. Kalau imam besar setiap tahun, tapi kalau imam-imam setiap hari mereka mempersembahkan, berulang-ulang mereka mempersembahkan. Kenapa? Karena korban yang dipersembahkan oleh imam-imam dan imam besar Israel tidak sempurna. Pembayaran yang tidak sempurna. Tetapi ketika kali Yesus telah membayarnya, telah melakukannya, telah menyelesaikannya dengan sempurna. Jadi kita lihat seperti gini. Kita lihat sekarang Yesus yang duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Korban yang telah sempurna bagi kita. Pembayaran yang telah sempurna. Dosa kita telah dibayar sempurna. Amin. Kesalahan kita telah dibayar sempurna. Sakit penyakit kita udah dibayar sempurna nggak? Udah dibayar sempurna nggak sakit penyakit kita? Sudah dibayar sempurna. Saya senang tuh kitab Yesaya itu dikatakan bahwa sesungguhnya penyakit kita layak ditanggungnya. Ini contoh ya, Mazmur 100 bisa 103. Coba bantu saya di Mazmur 103. Mazmur 103 atau 105. Coba bantu saya di Mazmur 103. Perhatikan akan hal ini. Mazmur 103, 105 dulu coba. 105. Mazmur 105 katakan begini. Oke. Ayat yang pertama, oke, ayat yang kedua, ayat yang ketiganya, ayat yang ketiga. Oh, oke. Sorry, ini Mazmur 104. Oke, sorry. 103. Perhatikan kata Mazmur 103. 103 katakan begini. Dia, ayat yang pertama loh. Ayat pertama. Mazmur 103 ayat yang pertama. Dari Daud, pujilah Tuhan hai jiwaku, pujilah nama yang kudus, hai segenap batinku. Ayat yang berikutnya, ayat yang kedua berkata, pujilah Tuhan hai jiwaku dan jangan lupakan segala kebaikannya. Amin. Jangan lupakan segala kebaikannya. Kemudian firman Tuhan berkata, ayat yang ketiga, perhatikan kan. Dia yang mengampuni sebagian kesalahan. Koreksi saya dong. Segala. Dia yang mengampuni segala kesalahan. Sudah selesai di kayu salib dia bayar. Itulah sebabnya sekarang dia duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Karena sempurna yang dia bayar. Kesalahan kita sempurna dia sudah bayar. Jadi kalau iblis ingatkan kesalahan kita, katakan sudah dibayar oleh Yesus. Kalau iblis ingatkan dosa kita, apa yang kita katakan? Firman Tuhan berkata sudah dibayar oleh Yesus yang sekarang duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Firman Tuhan berkata segala kesalahanmu yang menyembuhkan. Bantu saya dulu. Segala penyakitmu. Amin. Saya senang loh, Tuhan katakan segala penyakitmu sudah disembuhkan. Allah gak deskripsi diabetes, oke. Flu, oke. Kanker, nanti dulu. Tuhan gak ngomong gitu. Nanti dulu, enggak. Segala sakitmu Tuhan telah sembuhkan. Saya background saya, latar belakang saya dulu banyak kali sakit saya. Saya divonis, bukan divonis, memang dulunya saya asma berat. Kemudian wasir. Kemudian beberapa tahun yang lalu, 7 tahun atau 8 tahun yang lalu, dokter Singapura katakan, Pastor Surya, sakit yang pastor derita sekarang ini belum ada obatnya. Benar, 8 tahun yang lalu. Kemudian di jalan, teman saya juga dokter bilang begini, hanya satu yang bisa menyembuhkan pastor. Apa itu? Kan kalau kita sakit kita ingin tahu apa saja. Yang kotor-kotor pun kalau supaya sembuh, pasti orang sakit mau makan. Yang tadi nggak biasa pahit, namanya supaya sembuh, wah nggak apa-apa pahit. Yang penting sembuh. Waktu makanya orang sakit tertarik dia dengan kesembuhan. Waktu saat dia bilang pastor hanya satu yang bisa menyembuhkan. Apa satu? Dia dokter juga. Dia bilang begini, hanya kasih karunia Tuhan. Saya peganglah itu. Saya pegang itu. Hanya kasih karunia Tuhan menyembuhkan saya. Amin. Puji Tuhan, saya disembuhkan Tuhan. Dan kemudian 2 bulan yang lalu saya dibawa ke rumah sakit. Teman-teman di sini nggak tahu karena kejadiannya di Bekasi. Habis saya pelayanan, besoknya kayaknya kurang. Kemudian cek ke dokter, waduh jantung bapak masalah nih pak. Setelah dicek, cek tes 1, tes 2, tetap temukan masalah. Bapak harus di kateter. Kateter itu seperti apa? Makanan apa? Yang lain. Kateter itu nanti itu dimasukkan ke tubuh bapak, yang lain-lain. Kemudian cek jantungnya. Ada tes yang lain nggak? Ada.
CT scan katanya gitu ya. Kemudian kita tes CT scan, dekat juga. Tapi waktu saat tes, aku ingatlah, Yesus itu telah membayar semua. CT scan beberapa menit itu ada sekitar 30 menit. Sementara CT scan itu dengarkan musik, CT scan bunyi-bunyi mesin-mesin itu ya. Aku dengarkan, Yesusku telah membayar semua sakit penyakitku. Besoknya dokter panggil saya, hasil dari pemeriksaan terakhir, Pak, kok nggak ada ya sakitnya? Pak, Bapak udah disembuhkan. Loh, gimana obat yang kemarin? Dok, habisin aja nggak apa-apa, karena obat yang kemarin udah dibeli itu mahal gitu. Habisin aja Pak. Nah saudara, saya latar belakang saya banyak sakit. Tapi percayalah, ketika kali kita sakit apapun, Yesus kita telah menyembuhkan kita daripada segala sakit penyakit kita. Jadi kita lihat Dia yang telah duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Artinya apa? Perhatikan kata-kata ini. Yesus kita duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Artinya Dia telah memberikan pembayaran yang berlebih untuk semua masalah kita. Masalah kita bisa jadi kesehatan, masalah kita masalah perjodohan, masalah kita masalah keluarga, atau apa saja. Semua masalah kita di kayu salib, Yesus sudah bayar dengan sempurna, dan itu yang membuat Dia duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Ada kisah yang terakhir yang saya ingin beritahu pada Anda. Anda ingat perempuan yang telah sakit pendarahan selama 12 tahun? Ada pernah dengar kisahnya? Yang sekolah minggu, di sini semuanya sekolah minggu semua ya, pernah ya sekolah minggu semua ya? Ya karena kalau di Jawa nggak semuanya pernah sekolah minggu. Beberapa elder saya di Jawa itu nggak sekolah minggu karena latar belakang mereka dari Muslim. Jadi sekolah besar, mereka jadi baru pelayan. Jadi kadang-kadang cerita Daniel di Gua Singa, mereka nggak ngerti. Cerita Daniel di Gua Singa dan kemudian cerita sekolah minggu yang lain, mereka nggak ngerti. Makanya Anda bersyukur yang pernah sekolah minggu. Yang pernah sekolah minggu tahu mengatakan apa? Oh, ya, ini luar biasa. Nah, cerita tentang perempuan yang sakit pendarahan 12 tahun. Anda dengarkan akan hal ini. Waktu saat dia telah sakit pendarahan selama 12 tahun, firman Tuhan berkata, semua apa yang ada padanya telah dijualnya, dan dia pergi kepada berbagai tabib, namun sakit penyakitnya enggak sembuh. Markus pasal 5, bantu saya ayat ke-26. Markus pasal 5, 26 katakan begini. Jadi saudaraku, semua harta yang ada padanya, dia udah jual. Untuk membeli, kalau istilahnya begini, untuk membeli kesembuhan. Kalau kesembuhan itu adalah sesuatu yang ada harganya, saudaraku, maka semua harga, Markus pasal 5 ayat yang ke-26, maka semua harga apa yang ada padanya dia udah jual supaya dia bisa membeli kesembuhan itu. Namun firman Tuhan berkata, perhatikan akan, ia telah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib, sama-sama yuk, sehingga telah dihabiskannya semua yang ada padanya. Habis. Amin. Jadi uangnya semuanya udah habis. Dengan harapan kalau misalnya contoh dikasih gambaran, dia butuh kesembuhan, dia pengen beli kesembuhan. Namun semua harga yang dia punya telah dijual sekalipun, dia nggak bisa beli harga kesembuhan itu. Firman Tuhan berkata, namun sama sekali tidak ada faedahnya, malah sebaliknya keadaannya semakin buruk. Kapan dia sembuh? Firman Tuhan katakan ini, ayat 27, perhatikan. Ini penting sekali. Ayat yang 27 berkata demikian. Dia sudah mendengar, sama-sama yuk, berita-berita tentang viral. Berita Yesus. Sekarang katanya lagi viral Simanjuntak ya. Tadi saya, Pak Simanjuntak lagi viral. Saya beberapa detik masih mikir Simanjuntak. Oh iya, jadi saya nyambung gitu ya. Saya tahu maksudnya apa. Iya, yang sama guru yang di sana itu ya. Nah, saudara, berita apa yang Anda dengar? Makanya waktu saat Anda sakit, waktu saat Anda masalah, itu sebenarnya satu sinyal untuk Anda datang kepada Tuhan. Coba contoh sebelum saya lanjut akan hal ini. Bantu saya tadi di 2 Tarik pasal 20 tadi ayat yang ketiga katakan begini. 2 Tarik pasal 20 ayat 3. Ini sama dengan perempuan ini. Jadi kalau Anda sedang mengalami masalah, itu suatu indikasi Anda perlu datang untuk mendengarkan Tuhan. Anda perlu datang untuk merenungkan firman Kristus. Amin.
Dengarkan khotbah-khotbah yang Yesus dimuliakan. Waktu saat Anda sakit, biasanya kita lakukan apa? Search di Google, ini sakitnya apa? Obatnya apa? Penyebabnya apa? Makin lama makin di search, Anda berkata haleluya nggak? Anda jadi semangat nggak? Haleluya, ternyata sakitku ini karena disebabkan akan hal ini. Anda search lagi, oh sudah menyebar ke sana kemari, oh sudah menyebar ke sana kemari. Anda akan nggak bilang haleluya. Anda mulai down, Anda mulai down, Anda mulai down, Anda mulai down. Tapi perempuan yang sakit pendarahan 12 tahun itu, selama ini mungkin hidupnya seperti itu. Tapi waktu saat dia dengar berita-berita tentang Yesus, imannya mulai timbul. Nah perhatikan, 2 Tarik pasal 23 ayat 3 kan dikatakan begini, Yosafat menjadi takut. Apa dikatakan berikutnya? Lalu mengambil keputusan untuk ngapain? Datang kepada Tuhan, mencari Tuhan. Waktu saat Anda dalam masalah, perhatikanlah, masalah itu yang Anda sedang hadapi indikasi kepada Anda. Dengarkan firman Kristus. Dengarkan firman Kristus. Amin. Waktu saat sakit Anda nggak bisa tidur, saudaraku, jangan dengarkan lagu koplo. Lah sekarang koplo lagi ngetren ya. Ngetren kan koplo. Dengarkan Injil Kristus, Anda boleh dengarkan. YouTube kan cukup banyak. Tapi dengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh hamba Tuhan yang mempermuliakan Yesus. Dengarkan, itu akan meneguhkan. Anda dengarkan. Yosafat firman Tuhan menjadi takut, lalu ngambil keputusan untuk mencari Tuhan. Jadi itu satu indikasi. Kalau Anda sedang mengalami masalah, jangan justru lari jauh daripada Tuhan. Udah dah, gak usah ibadah dah, karena ada masalah. Katanya kita hidup berkelimpahan. Deklarasi iman. Hari ini kita berkelimpahan. Tapi masih dalam kekurangan. Iblis bilang, benar tuh deklarasimu. Udah dah, gak usah lagi. Itu hanya untuk beberapa orang. Tapi kamu enggak. Itu hanya untuk Pak Nando aja. Kamu enggak, saudaraku. Akhirnya kita menjauh daripada Tuhan. Masalah apapun, itu sebenarnya indikasi bagi Anda dan saya. Itu selalu dengarkan firman Kristus. Amin. Jangan justru jadi gak datang dalam ibadah. Firman Tuhan berkata, saudara, kembali kepada peristiwa yang tadi di Markus pasal yang kelima tadi tentang perempuan. Firman Tuhan berkata, setelah dia jual, kemudian kapan dia sembuh? Ketika kali dia mendengar berita-berita tentang Yesus. Di situ saudara mulainya. Waktu saat dia mendengar berita-berita tentang Yesus di Markus pasal yang kelima tadi ayat 27, waktu saat dia mendengar berita-berita tentang Yesus, imannya mulai timbul. Amin. Apa yang mengalahkan dunia, saudaraku? 1 Yohanes berkata, apa yang mengalahkan dunia? Iman kita. Amin. Yang mengalahkan dunia iman kita. Dari mana iman timbul? Waktu saat kita mendengar berita-berita tentang Yesus. Amin. Nah ini yang terjadi kepada perempuan ini, saudaraku. Tadi dia udah jual hartanya untuk membeli kesembuhan. Dia nggak dapat, saudaraku yang kekasih. Tapi firman Tuhan berkata, saudaraku, dia mendengar berita-berita tentang Yesus. Amin. Maka di tengah-tengah orang banyak yang mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Anda perlu ingat nih, yang dijamah itu jubahnya Yesus. Ya, Pak, tolong maju ke depan. Nah, saya ingin cerita. Ini misalnya contoh beliau pakai jubah. Ini kan bukan jubah ya, ini baju. Ini baju nih yang lu. Kalau jubah kan itu kayak daster. Ya. Benar ya, perempuan kayak daster ya. Ya. Daster. Yang dijamah perempuan itu apa? Dia bukan sedang jamah Yesus begini loh. Perempuan itu, saudaraku, sedang dari bawah, dia menjamah ujung jubahnya Yesus karena orang banyak berdesak-desakan. Yang dijamah itu hanya ujung jubahnya. Kalau ini panjang itu ada namanya kayak renda-rendanya. Itu dalam bahasa yang lain namanya jumbai. Jumbai ya, benar ya? Jadi yang dipegang oleh wanita itu hanya jumbainya aja, ujung jumbainya aja. Saudara perhatikan, tadi dia udah bayar semua harga untuk membeli kesembuhan, tapi dia memegang ujung jumbainya Yesus. Ujung jumbainya Yesus pun jauh lebih mahal daripada harga yang dia butuhkan untuk dia sembuh. Amin. Ujung jumbainya Yesus saja harganya jauh lebih mahal daripada semua harga yang dibutuhkan oleh wanita ini untuk sembuh. Thank you, Pak. Kepada Anda dan saya, Yesus enggak kasih hanya jubahnya. Dia berkata, inilah tubuhku yang telah dipecah-pecahkan bagi kamu sekalian. Perbuatan setiap kali kamu makan menjadi peringatan akan aku.
Dia berikan tubuhnya bagi Anda dan saya. Dia berikan hidupnya bagi Anda dan saya. Hidup yang dia berikan sempurna sehingga dia duduk di sebelah kanan di kayu salib untuk semua masalah kita. Harga yang Yesus bayar untuk menyelesaikan masalah kita menjadi berkat. Sudah harga yang berkelimpahan dia bayar bagi kita. Jadi kita lihatlah kesempurnaan korban Yesus sehingga dia duduk di sebelah kanan. Maka Tuhan, apapun masalahku, Tuhan kau ubahkan masalah ini menjadi berkat. Jadi pandang kepada dia yang sekarang dulu korban yang sempurna. Waktu saat Anda sakit, lihat pembayaran Yesus yang lebih mahal daripada semua sakit penyakit kita apapun. Amin. Amin. Saudara, berapa banyak kita yang sakit, berapa banyak kita yang sedang masalah apapun, sekarang pandang kepada Yesus. Katakan, Tuhan, korbanmu sempurna telah menjadi pembayaran berlebih untuk segala sakit penyakit saya, untuk segala persoalan saya. Yuk sama-sama bangkit berdiri, saudara yang kasih. Anda pasti diberkati Tuhan. Amin. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak kehilangan, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi, karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak teringat, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, sama-sama katakan Tuhan, Dia yang telah menyelesaikan segala karya yang besar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus, Engkau ku Haleluya, haleluya, amin. Silakan duduk saudara terkasih dalam Tuhan. Kita akan mendengarkan pengumuman melalui media kita selama 1 minggu.
Seberapa banyak Bapak Ibu Saudara yang diberkati dengan kebenaran firman Tuhan? Saya sangat bersyukur pagi hari ini saya ada di ibadah raya kita. Tadi pagi sebenarnya saya dari tempat kerja, saya dari posisi saya di Tanjung Ucap. Tapi setelah mendengarkan khotbah dari Pak Renhard, saya sungguh sangat diberkati. Bapak Ibu Saudara, banyak hal yang kita pelajari pagi hari ini dari apa yang telah disampaikan oleh hambanya. Memang Pak Renhard ini bukan karena di depannya ya kita bilang beliau ini punya yang pertama, beliau ini punya khas, artinya vokalnya jelas dan stabil. Jadi di samping artinya firman yang disampaikan sungguh sangat digali dengan sangat baik. Jadi kalau Bapak Ibu Saudara pagi hari ini ada di ibadah ini, saya percaya hal yang sama memberkati Bapak Ibu Saudara. Banyak hal yang kita pelajari. Dia dari cerita Yosafat. Dan satu hal yang menarik pagi hari ini yang sangat memberkati saya, sering sekali kita ketika ada masalah, maka sering sekali kita memberikan respon yang salah. Dan itu pagi hari ini saya diingatkan, ternyata kata Pak Renhard tadi, harusnya masalah itu adalah trigger, harusnya masalah itu adalah momen untuk kita mengingat Tuhan, seberapa dahsyat Tuhan atas masalah itu. Sering sekali kita kalau ada masalah datang, kita merasa oh Tuhan sedang tidak suka dengan kita, atau Tuhan sedang memberikan hukuman supaya kita berubah. Enggak. Nah, pagi hari ini sungguh sangat berkesan. Artinya biarlah masalah itu, penyakit itu, pergumulan itu menjadi trigger untuk kita mengingat Tuhan. Jadi biar itu menjadi momen kita untuk langsung mengingat Tuhan. Bapak Ibu Saudara, di tempat ini kembali lagi saya ingatkan, Gereja GKKI Rochdale di tempat ini sedang menggalakkan program namanya KK22, di mana kita belajar kebenaran firman Tuhan, di mana kita belajar tentang ketetapan Tuhan, kasih karunia Tuhan. Dan Bapak Ibu Saudara, kita mau tunggu, jangan sampai tunggu seperti perempuan yang sudah pendarahan 12 tahun lalu kita datang kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara, saya mau katakan begini, apakah orang-orang yang datang ke pertemuan kakak itu punya masalah? Mungkin saat mereka datang, mungkin sedang tidak ada masalah. Itu artinya sama aja gitu loh. Kita mau datang ke Tuhan, ingat Tuhan dengan ada masalah atau tidak ada masalah, itu tidak jadi soal. Tapi ketika kita sedang tidak dalam masalah, kita pun sudah ingat Tuhan, bukankah itu akan sangat luar biasa? Tapi saudara, ayo setiap hari Selasa di tempat ini ada pertemuan KK22. Kita belajar kebenaran firman Tuhan, kasih karunia Tuhan, dan kita sama-sama bertumbuh. Jadi firman Tuhan yang disampaikan pagi hari ini kan terbatas durasinya, hanya mungkin 45 menit. Tapi ketika kita duduk bersama-sama, ngobrol tentang Tuhan, artinya menggali seberapa pentingkah pekerjaan yang sudah terselesaikan itu yang jauh lebih ini. Seperti yang dibilang Pak Renhard tadi, kita jangan terlalu ikut dengan alur dunia ini. Kita jadi larut dalam diskusi-diskusi yang mungkin viral atau bahkan mungkin sedang lagi panas-panasnya. Kita sedang ingin mengubah
situasi, kita larut untuk asik ngobrol tentang kebenaran firman Tuhan. Baik itu saat ibadah begini, baik itu di keluarga kita, di kedai kopi, dimanapun, di komunitas yang lain. Ayo, karena dengan itulah kita bisa bertumbuh. Bapak Ibu Saudara, mari kita bangkit berdiri. Kita mau berdoa syafaat. Satu hal yang mau saya ingatkan, Bapak Ibu Saudara, waktu kita berdoa syafaat, bahwa roh yang ada pada Bapak Ibu Saudara adalah roh yang sama dengan roh yang ada pada saya, yaitu roh Tuhan. Dengan roh yang ada di Pastor Reinhard Simanjuntak dan gembala di tempat ini. Jadi ketika kita berdoa syafaat, mari kita buka mulut kita, arahkan hati kita memandang Tuhan seperti firman Tuhan tadi. Dan kita ingin mengalami hal yang luar biasa dari doa kita. Bapak, sungguh kami mengucap syukur atas kebenaran firman. Kami telah belajar dari Yosafat, seorang raja yang tangguh, yang punya strategi. Tapi ketika dia diperhadapkan dengan masalah, maka Yosafat mengambil satu tindakan. Dia berserah kepada Tuhan. Pagi hari ini ketika kami datang ke gereja, mungkin kami membawa masalah. Masalah keluarga, masalah suami istri, masalah anak-anak, masalah keuangan, masalah masa depan, masalah pelayanan. Mungkin kami membawanya ke gereja, tapi firman-Mu mengingatkan kami, inilah waktunya, inilah saatnya kami menyerahkan masalah kami kepada Tuhan dan berkata, kami tidak sanggup secara manusia untuk menghadapi masalah ini sendirian. Tapi bersama Allah yang kami kenal, bersama Yesus yang hidup di atas setiap kami, di dalam setiap kami ingin melewati masalah ini. Sebab di dalam masalah ini, ketika kami bersama-sama dengan Tuhan, maka masalah ini Engkau rubah menjadi berkat. Sehingga masalah rumah tangga kami bisa menjadi satu berkat keharmonisan. Masalah anak-anak kami bisa menjadi berkat pengharapan, bahwa dari generasi kami akan tumbuh pemimpin-pemimpin yang mengenal Tuhan pada zamannya. Masalah ekonomi, masalah keuangan bisa menjadi berkat, di mana kami bisa melihat bahwa kekayaan Tuhan yang tidak terbatas, yang mengalir senantiasa. Kami sadari atau tidak, ketika Tuhan menyertai kami, ketika mata hati kami tertuju kepada Tuhan dan memandang Tuhan senantiasa, maka disitulah Tuhan sedang berkarya. Kami melihat Engkau berkarya atas jemaat-Mu di tempat ini. Kami melihat Engkau berkarya atas pemuda remaja di tempat ini. Kami melihat Engkau berkarya atas sekolah minggu di tempat ini. Kami bersyukur di usia berapapun kami, saat ini adalah saat yang paling tepat kami mengerti kebenaran firman-Mu yang mengubahkan kami, supaya ketika kami balik dari tempat ini, kami ada satu pegangan, ada satu suluh yang menerangi jalan-jalan kami. Bapak, kami bersyukur kami ada di kota Batam, di bangsa ini. Engkau telah memilih kami. Kami adalah bangsa pilihan Allah di kota ini, di bangsa ini, yang bisa mengingat betapa bangsa ini juga Engkau kasihi, betapa pemimpin-pemimpin kami juga dari Tuhan. Berikan hikmat
hikmat kepada pemimpin kami, supaya setiap permasalahan ekonomi atau tantangan apapun di bangsa ini keluar dan mengenal bahwa ada Allah yang campur tangan, ada kuasa Tuhan di luar para ahli dan kepintaran dunia ini. Terima kasih Bapak, Engkau berkati sekolah Alkitab di tempat ini. Engkau telah memilih mereka untuk Engkau bentuk menjadi anak, supaya pada masanya mereka tampil sebagai pemberita kebesaran Tuhan, supaya pada masanya, pada zamannya mereka hadir untuk memberikan kabar sukacita di tengah-tengah generasi mereka. Terima kasih Tuhan buat tim penggembalaan di gereja GKKI Rochdale, buat Pak Johannes beserta keluarga, Pak Yusa beserta keluarga, Pak Johan beserta keluarga. Terus dibawa buat gembala harian kami, Pak Fernando Sihombing beserta keluarga. Biarlah hikmat pewahyuan yang daripada Tuhan Engkau sempurnakan dalam pelayanan ini, supaya melalui pelayanan ini semakin banyak jiwa-jiwa yang dimenangkan untuk mengenal pekerjaan Yesus yang sudah terselesaikan itu. Bapak, terima kasih. Kalau sebentar Tuhan kami mau pulang, maka kami dengan sangat-sangat rindu untuk menerima berkat yang daripada Tuhan. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang sabarkanku, Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku Yesus Engkau ku kagumi, karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku, Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus Engkau ku kagumi. Mari kita angkat tangan kita menerima berkat dari Tuhan. Terimalah berkat daripada Tuhan. Kebenaran hari ini berkata, Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan yang mengubahkan masalahmu menjadi berkat. Tuhan yang berperang bagimu. Akan ada mujizat-mujizat dalam hidupmu sepanjang minggu ini. Ada terobosan-terobosan. Yang sakit disembuhkan, yang terbelenggu dibebaskan. Damai sejahtera dan sukacita Allah mengalir dalam hidup. Ada hikmat yang melebihi dari keperluan. Terimalah semua berkat ini dalam kasih Allah dan kasih karunia Yesus Kristus dan persekutuan dengan Roh Kudus dari hari ini sampai selama-lamanya. Setiap kita yang diberkati Tuhan, sama-sama kita katakan amin.
mereka tidak punya